semua. Hello. So we're back in level 3 lockdown again, which is really funny actually. And yeah, hopefully no one was too affected. But even if things did change again, we're a lot more prepared this time because we know, and we can definitely still have confidence that God is still in control. God is definitely not affected by this situation, right? God is sovereign, amen. Before we get into the worship and the praise, I want to start with prayer. Father in heaven, we just want to thank you, Lord, for this opportunity that even though it is virtual, Lord, we can still come together, we can still worship and praise you, Lord. And I just want to thank you, Lord, that you are still in control, that you are sovereign, Lord, over this situation, over our lives. I pray that you may continue to lead us, that you may continue to guide us. And as we worship and praise you, Lord, let us praise you not without feeling, Lord, but let us worship and praise you because of who you are, because that you are great and you are worthy of all worship, of all our praise. I thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so if you remember last week in Omarcel's sermon, he mentioned entering into his gates with thanksgiving, with praise, right? So I want to apply that and I want to sing this song, Masuk Gerbangnya Bersyukur. So let's get right into it. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkaklah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Let's take it from the top. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkaklah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Let's go again. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat
besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkaklah, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hallelujah, praise the Lord. Even though you're feeling tired or you're not feeling it at the moment, it's not about feeling, remember? It's about praising His name. It's about worshiping Him for who He is. And that's what it's all about. It's not about us. It's all about God, and that's what we have to remember. That is the heart of worship, where it's all about Him, right? Great, let's move on to the next song, Above All Powers. Let's just worship Him. Let's just praise His name and give Him all the glory. Exalt His name. Exalt the name of Jesus Christ, who is above all. Hallelujah. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Start from the top, above all. Above all powers, above all kings,
took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Lord, we just want to thank you for everything that you've done. That even though we are sinners and we fall short of the glory of God, that you still sacrificed yourself, made that sacrifice, that you are obedient to the Father, that you made that sacrifice thinking of us, doing it for us, because of your everlasting love and unconditional love for us all. And I can never understand the grace that we receive, Lord, but because of your love you have spared us, that we are given the opportunity once again to become righteous before God, to have a clean slate, to repent of our sins and our wickedness, and to come back to you, to be separated for you. And I just want to thank you, Lord. And I want to sing this one more time from the rap. Remembrance of what you've done. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Thank you, Lord Jesus. You are our Lord and our Savior. And I just pray as we're about to listen to the message, to hear your word, Lord. May we listen to it with an open heart. May we really listen and pay attention, Lord. That this message, that your word may really speak to us. If there is anything that we can improve on, that we may really acknowledge it and really improve on it in our lives. Lord, that we may build a closer relationship with you. My prayer is that we may come to a greater knowledge and understanding of your word, and to have a closer and more intimate relationship with you, Lord. I thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Shalom, brothers and sisters in Christ. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda sedang melihat rekaman ini lewat gereja online, artinya kami kembali ke lockdown.
Sejak hari Selasa, kami diberitahukan tentang kasus-kasus yang ada di Auckland, dan kemudian sejak Rabu siang, kami sudah dalam lockdown 3 di kota Auckland. Kalau di seluruh New Zealand yang lain, lockdown 2. Sesudah saya dengar perkataan dari Prime Minister dan orang yang dari Departemen Kesehatan, saya mulai duduk dan saya mulai renungkan. Tiba-tiba ada satu kata yang muncul, yaitu kepuasan dengan diri sendiri, complacency. After the announcement on Tuesday, I sat down at my desk and I really started thinking about the message and I thought about what was being said by the Prime Minister. And the word complacency came to my mind. When we look back to when we first were in lockdown 4 on the 25th of March, quite often I shared with the congregation about seeking God. Seringkali saya menyampaikan tentang cari Tuhan. Dan saya diingat kembali di dalam Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Anda nanti baca di rumah. 5 kali dikatakan begini, bahwa Tuhan izinkan yang terjadi, dan ditulis begini, namun kamu tidak berbalik kepadaku. In Amos chapter 4 verse 6 to 13, you can read it later on. It's 5 times. There are things happening with the nation that God allowed to happen, pestilence, hunger, and those things. But 5 times it also said, yet you have not returned to me. Why? Mengapa? Tiap kali itu terjadi, mereka menjadi puas dengan dirinya sendiri. Mereka dalam hal nyaman. Mereka itu complacent. They became complacent. Yeah? They took things for granted. After that, then something else happened, still did not return to God when God took it away. And so we really have to be serious with God. Kita harus benar-benar serius dengan Tuhan. Nah, hari ini saya mau belajar bersama-sama dengan Anda yang nonton. Kan ini ada sesuatu firman yang Tuhan taruh dalam hati saya sudah cukup lama. Dan pada hari ini saya mau sampaikan supaya kita sadar. Jangan kita puas dengan dirinya sendiri. Jangan kita hidup dalam kepuasan itu. Don't live in your comfort zone. Jangan hidup dalam zona nyaman. Tetapi ada sesuatu yang kita harus lakukan. Dan hari ini saya ingin lihat kepada 3 contoh yang dicantumkan dalam firman Tuhan. Today I want to look at three ways, 3 things, 3 stories, or 3 inputs for our life. And the first one is taken from Luke chapter 10. And we're going to read verse 38 to 42. Luke chapter 10 and verse 38 to 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus, dekat kaki Tuhan, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini benar-benar sesuatu yang jelas sekali. Berterus terang Tuhan bicara. Dalam cerita ini kita melihat di mana Yesus dan murid-muridnya berjalan, mereka pergi ke satu kampung, dan di situ mereka diterima oleh seorang wanita yang bernama Marta. Begitu mereka masuk dalam rumah, Marta ini benar-benar sibuk. Sibuk dalam melayani tamunya. Dengan kata lain, memiliki pelayanan untuk menyediakan kebutuhan untuk tamu. Melayani tamu. Satu pelayanan yang luar biasa. Satu pelayanan yang benar-benar dahsyat. Tetapi, saya berani berkata, walaupun itu memang hatinya Marta, tapi tidak tulus. Dia melihat saudaranya yang bernama Maria, dan akhirnya Marta ini kesel, jengkel, marah, frustrasi, gak bisa menerima bahwa Maria sama sekali tidak mau membantu atau menolong Marta dalam urusan dapur. Sibuk. Begitu Yesus masuk, sibuk. Bukan duduk, bukan berteman, tapi sibuk. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita lockdown, kita nggak terlalu sibuk. Kita bisa mencari wajah Tuhan. Kita bisa menghadapi Tuhan. Seperti pada waktu dahulu saya sudah menyampaikan. Ini satu kesempatan untuk kita benar-benar menilai hati kita sendiri kembali. Apakah kita serius dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau intim dengan Tuhan? Ingat, perjalanan bersama Tuhan itu tidak bisa beramai-ramai. Itu hanya bisa sendirian. Nah, untuk itu, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan? Ya, Marta ini akhirnya menghadapi Yesus dan berkata begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kau nggak peduli Tuhan? Saudaraku duduk bersama dengan kau. Aku sedang sibuk. Aku sedang melayani engkau. Aku sedang melakukan tugas yang dipercayakan kepada saya. Kau tidak peduli Tuhan. Saudara, seringkali saya dengar orang, kau tidak peduli dengan ini, dengan itu, dengan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu pelajaran yang kita dapat belajar dari kehidupan Marta dan dari kehidupan Maria terhadap Yesus. Maria itu cuma mau melayani secara jasmani. Tapi Marta hanya mau melayani secara jasmani. Tetapi Maria tahu yang Tuhan ingin daripadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Seberapa sering Anda mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh diam di kaki Yesus, mendekati Yesus, untuk Tuhan Yesus bisa bicara kepada Anda dengan berterus terang, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ini adalah hal yang kita harus renungkan. Ini adalah hal yang kita harus benar-benar pikirkan. Tetapi jawabnya Tuhan itu membuktikan begitu. Tuhan bilang, Marta, Marta. Nah, kalau nama sudah disebut 2 kali, artinya Tuhan sangat serius. Dia bicara dengan tegas. Kita menemukan itu berulang kali di dalam firman Tuhan. Samuel. Ya, berapa kali Tuhan memanggil orang dengan 2 kali. Ya, Marta, Marta, engkau khawatir. Kenapa dia sibuk? Karena khawatir. Kenapa kesibukan itu ada? Karena khawatir. Kasihan. Nanti lapar. Khawatir. Yesus nggak ada makan. Khawatir. Yesus nggak ada minum. Yesus ada di situ bukan untuk makan dan minum jasmani. Tapi Yesus ada di situ untuk makanan minuman rohani. Saudara, kita mementingkan makanan minuman jasmani daripada rohani. Ini buktinya. Marta itu begitu sibuk menyediakan makanan, minuman, melayani dan sebagainya. Tetapi dia tidak sadar di mata Tuhan itu nggak penting, nggak ada artinya dibanding dengan apa yang Maria lakukan. Ya, bukan hanya khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa kita khawatir? Kenapa seringkali kita stres? Sedangkan firman Tuhan berulang kali mengatakan ya, bahwa kita benar-benar harus hidup dalam menyenangkan hatinya Tuhan. Kita harus hidup menikmati hidup ini. Di dalam devotion setiap minggu saya sampaikan bersukacitalah. Sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Rejoice. Ini. Karena kalau kita nggak rejoice, kita nggak bersukacita, kita nggak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda sedang sibuk dan menyusahkan dirinya. Ya, akhirnya Anda berkata, capek. Anda berkata, aduh mana tahan, aduh sakit ini, sakit itu, ini, itu, segala macam. Kenapa? Anda menyusahkan dirimu sendiri. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh Marta sibuk? Oh, itu tradisinya. Makanya firman lebih penting dari tradisi. Ya. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan justru menegur bukan Maria tapi Marta. Marta, kau sibuk, kau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dan Yesus berkata terus selanjutnya, tetapi hanya satu saja yang perlu. Dengar baik-baik. Hanya satu saja yang perlu. Dan dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Coba kita renungkan ini. Apa sih Maria lakukan? Pada waktu Yesus datang, Yesus duduk, firman Tuhan bilang, ayat yang ke-39. Ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Anda bisa bayangkan gambaran seperti itu? Bahwa Maria ini duduk. Nggak sibuk. Nggak menyibukkan diri. Tapi justru duduk. Berbicara? Tidak.
Apa yang dia lakukan pada saat dia duduk? Ini. Ya. Duduk dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya, Maria itu duduk di kaki Yesus. Tidak bicara, berdiam saja, hanya mau mendengarkan Yesus. Bukan Marta, bukan muridnya, bukan pribadi orang lainnya. Mau dengerin Yesus. Selama minggu kemarin, di dalam renungan saya bicara tentang 3 kata. Preach the word. Menyampaikan firman Tuhan itu. Saudara yang kekasih, kita harus kembali ke dasar. Ya, kalau dasar enggak kuat, iman kita akan goyang. Kalau dasarnya enggak teguh, strong, kita akan goyang. Artinya kita harus kembali kepada perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Yesus. Nah, coba kita buka Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, sungguh luar biasa ini firman-Nya ya. Tuhan itu benar-benar menunjukkan sesuatu kepada kita yang kita nggak bisa menjauhi. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Benar enggak? Saya baca lagi ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya ulangin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Pada mula ada firman. Firman adalah bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya firman-Nya adalah Yesus. Jadi kalau kita mau mendengarkan Yesus, kita harus mendengarkan firman. Artinya kita harus kembali masuk di dalam firman Tuhan. Minggu lalu saya bahas tentang worship. Banyak orang bicara tentang worship itu memuji Tuhan. Worship menyembah itu nyanyi-nyanyi. Pada kenyataannya, kalau kita kembali kepada pertama kali kata worship itu muncul, itu bukan menyanyi loh. Nah saudara, kita harus kembali kepada apa kata firman, bukan apa kata manusia. Kalau kita ikut kata manusia, kita ngawur. Kita banyak hal udah gak benar. Ya, kita harus kembali kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat ya. Sebentar kita melihat supaya ini sadar. Kita semua sadar ya. Yesus menunjukkan bahwa hal yang terbaik yang dilakukan oleh Maria adalah duduk di kaki Yesus mendengarkan Yesus. Jadi saya nggak ngerti kenapa orang bilang, wah kalau khotbah jangan lama-lama. Orang akan bosan. Saudara, itu menunjukkan orang sudah tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Karena kalau pada waktu Yesus, mereka dengarkan bukan sejam, berhari-hari.
Waktu mereka di bukit. Berapa hari mereka di bukit. Perhatikan. Ya, kita lihat. Di dalam Kejadian, pasal yang ke-22, ya, ayat yang ke-5. Coba saudara udah ketemu? Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-5. Dikatakan, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Ini Abraham bicara kepada hamba-hambanya. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Inggris bilang begini, stay here with the donkey, and the lad and I will go yonder and worship. We will come back to you. We will what? Worship. Now, brothers and sisters in Christ, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah benar-benar Yesus menyembah di sana? Apakah benar-benar Abraham menyembah? Abraham dan Ishak menyembah? Ya tidak. Apakah Abraham dan Ishak menyanyi-nyanyi? Ya tidak. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham itu mengorbankan anaknya Ishak. Ya, Ishak is another way, dengan kata lain sama dengan Yesus. Ya, Ishak dikorbankan. Jadi yang dimaksud dengan worship sebenarnya apa itu? Nah, yang dimaksud dengan worship adalah begini yang dicantumkan di dalam Roma pasal yang ke-12. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-12 jelas sekali apa yang dimaksud dengan worship. Ya, dikatakan begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah. Menyerahkan tubuh kita, hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itulah worship. Itulah benar-benar menyerahkan. Gak sibuk dengan ini, itu, segala macamnya. Tetapi benar-benar menyediakan waktu untuk duduk diam di kaki Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Ya, Marta penuh kekhawatirannya. Marta penuh dengan menyusahkan dirinya. Ya, Martanya akhir frustrasi, akhir menghadapi Yesus. Berkata sama Yesus, engkau tidak peduli. Memang gak peduli. Karena yang Marta dilakukan itu keinginannya sendiri. Yesus nggak bilang, Marta tolong masak buat saya. Marta saya minta kopi. Nggak ada. Makanya Yesus bilang, yang Maria lakukan. Satu hal saja yang Maria lakukan. Itu dia lakukan. Itu yang terbaik. Terbaik yang Maria berikan. Jadi sebetulnya kita lihat. Yang dibikin makanan, minum itu nggak ada artinya bagi Yesus. Dibanding Anda duduk diam di kaki Yesus, mau belajar bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal saja. Saya mau lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang keempat. Mari kita buka Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Disinilah Daud menulis satu kerinduan yang ada di dalam diri Daud. Saya mau bertanya sebelum saya baca firman. Dan Anda baru bisa jawab sesudah kita baca firman ini. Apakah Anda memiliki kerinduan seperti ini? Daud menulis begini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan.
Itulah yang kuingini. Dengan kata lain, aku cuma minta satu hal ke Tuhan. Itulah yang saya ingini. Yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahannya Tuhan dan menikmati baiknya. Wow. Benar-benar wow. Diam di rumah Tuhan. Maria cuma duduk di kaki Yesus loh. Tapi ini bilang diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya Daud memiliki satu kerinduannya atas memiliki satu keintiman dengan Tuhan yang begitu intim. Kapan? Seumur hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Daud mau di dalam rumah Tuhan? Yang pertama, dia ingin menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Saya udah pernah memperkatakan begini, bahwa satu kali saya duduk di satu kursi di kamar dan saya melihat tanaman. Dan saya sedang menikmati kemurahan Tuhan. Saya menikmati burung-burung, ada yang warna beda-beda. Ada yang warna kuning merah, ada yang hijau, ada yang hitam. Saya melihat pohon-pohon, warna yang berbeda-beda. Saya lihat rumput. Ya, betapa indah itu. Bisa bayangkan surga seperti apa. Itu aja saya bilang indah. Apalagi surganya. Yang kedua, ya, menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya. Inggris bilang begini, one thing I have desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Inquire. Artinya menanya-nanyakan. Berfellowship dengan kata lain. Lebih lain lagi, memiliki keintiman di mana dia bisa bertanya dan dapat jawabannya. Komunikasi yang terjadi. Komunikasi dua arah. Daud berbicara, Tuhan berbicara. Daud berbicara, Tuhan berbicara. Betapa indahnya itu. Apakah saudara benar-benar memiliki keinginan seperti itu? Apakah saudara benar-benar merindukan sedemikian rupa seperti Daud merindukan? Hanya satu hal saja. Tadi Yesus bilang satu hal saja. Yang Maria lakukan, ya, yang terbaik. Ini sekali lagi, satu hal saja yang Daud merindukan di dalam Tuhan. Dia merindukan dari Tuhan satu keintiman, satu pendekatan, supaya benar-benar, nah saudara, itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak mau mencari waktu, mencari Tuhan. Kalau kita nggak menyediakan waktu untuk benar-benar duduk di kaki Yesus. Sekali lagi saya benar-benar merasakan melalui situasi kondisi yang kita hadapi. Tuhan sedang bicara. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Jangan puas dengan diri sendiri. Jangan hidup dalam kenyamanan. Don't live in your comfort zone, in your own little world. You are living like a robot. Hidup kayak robot. Bangun pagi, urus ini, kantor, sekolah, whatever. Malamnya pulang, nonton. Tidur, bangun lagi. Ya gitu, rutinitasnya. Jangan hidup menjadi robot. Hanya untuk apa? Nanti mati.
Begitu Anda mati, saudara, ada 2 tanggal terpenting, yaitu tanggal lahir dan tanggal mati. Itu kita nggak bisa atur. Tapi bagaimana kita hidup di tengahnya, dari tanggal hidup sampai tanggal mati, itu kita dapat atur. Dan apa yang lakukan selama ini, yang di tengahnya, menunjukkan masa depannya. Apakah kita hidup dalam jalannya Tuhan? Ya. Banyak orang bilang, oh diberkatilah. Ya, kesehatan segala macam. Kamu gak sehat, berarti gak percaya. Kata siapa? Kata siapa? Saya sering melihat kesaksian-kesaksian bagaimana orang yang tidak memiliki hidup sempurna. Artinya kau punya tangan, gak punya kaki, ya, tapi bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Bahkan saya pernah lihat orang yang kakinya amputated, dipotong, bisa naik gunung Mount Everest. Motivasinya luar biasa. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang berkata gak ada sengsara ikut Tuhan. Siapa bilang? Yesus bilang begini, kalau Anda ikut aku, Anda akan mengalami sengsara. Beberapa hari yang lalu saya melihat satu movie tentang keadaan gereja di China, yaitu gereja di bawah tanah. Saudara, waktu saya melihat apa yang anak-anak Tuhan harus lewati, kesengsaraan, hatiku berontak. Hatiku berkata, Tuhan kau bisa, mereka itu melayani Engkau. Mereka itu serius bagi Engkau. Terus suara dalam hati bilang begini, yaitu makanya. Karena mereka melayani Engkau, aku dengan sungguh-sungguh. Mereka melewati sengsara. Firman Tuhan yang sudah dicantumkan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya sudah sampaikan dari awalnya. Semuanya tentang Yesus. Bukan Yesus plus. Yesus saja. Bukan Yesus kali. Yesus saja. Bukan Yesus dibagi. Yesus saja. Bukan Yesus dikurangi. Yesus saja. It's all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. Itulah penting buat kita. Itu yang kita harus disadarkan kembali. Bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan ini. Dan mengetahui kebenaran itu. Filipi 3. Ayat 13 dan 14. Ini Paulus yang menulis kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Dengar baik-baik dan perhatikan dengan baik-baik. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, satu hal saja. Paulus berkata, apa yang saya lakukan begini. Lupa yang ada di belakang. Artinya Paulus tidak mau menoleh ke belakang lagi. Tidak mau lihat kepada kehidupan dahulunya. Pada waktu dia menerima Yesus, ya, pada perjalanan ke Damsyik, ya, di mana dia diizinkan untuk menangkap orang Kristen, dibawa kembali ke Yerusalem, dimasukin di penjara untuk diadili, dengan akhirnya mati.
pada waktu Paulus dalam perjalanan itu, dia tiba di satu tempat di mana Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Dan saat itu juga dia melupakan yang di belakang. Dia meninggalkan semua. Semua yang enak, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa yang dia sudah alami selama ini, dia meninggalkan. Dan dia melihat. Dikatakan dia mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Dengan kata lain, dia melihat horizonnya. Dia lihat ke depannya. Apa yang dia ingin lakukan? Apa yang ingin dia menunjukkan? Saudara, dikatakan dia berlari-lari kepada tujuan. Dia tahu tujuan. Paulus itu tahu tujuan hidupnya. Bahwa tujuan hidupnya bukan berdiam-diam saja. Artinya menoleh, melihat ke belakang, mengikuti yang di belakang. Tetapi berlari kepada satu tujuan. Tujuannya itu untuk memperoleh hadiah. Itu hadiahnya itu apa sih? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tidak ada panggilan yang lebih hebatnya. Panggilan surgawi. Panggilan apa? Surgawi. Nah, pada saat ini pertanyaan yang saya lemparkan Anda begini. Anda berlari-lari kepada tujuannya apa? Supaya rakus? Covetousness? Hidup dalam dunia? Menikmati keduniawian? Atau supaya Anda tahu panggilan surgawi? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau panggilan Anda menjadi chef, oke? Anda menjadi chef yang diurapi Tuhan. Anda itu benar-benar melakukan tugasmu seperti untuk Tuhan. Kalau Anda dipanggil menjadi businessman, memiliki integritas yang benar. Jangan mencuri dari pegawainya. Kalau Anda dipanggil menjadi pegawai, jangan curi waktu dari bosmu. Melayani dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau Anda, tadi saya sudah bilang menjadi bos. Ya, Anda jadi bos. Melakukan yang terbaik bagi pegawai Anda. Jangan anggap itu menjadi budakmu. Itu manusia loh. Pegawaimu bisa membuat Anda kaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau panggilan jadi hamba Tuhan, ikut urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Ikut firman Tuhan, apa kata Tuhan. Jangan menjadi menyenangkan hati manusia, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kita nggak sadar. Menyenangkan hatinya Tuhan membuat orang lain tersinggung. Saya ulangin ya. Menyenangkan hatinya Tuhan membuat orang lain tersinggung. Satu ketika murid-muridnya Yesus berkata kepada Yesus, Yesus, kamu tahu nggak apa yang kamu katakan kepada mereka membuat mereka tersinggung? Dan Yesus nggak peduli. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita semua benar-benar berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus? Karena tidak ada jalan yang lain. Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada jalan yang lain yang bisa membawa kita kepada Yesus
kecuali Yesus Kristus. Gak ada pekerjaan yang bisa membawa kamu ke dalam kerajaan surga. Tidak ada. Sehebatnya, sepintarnya, sedahsyatnya, seajaibnya kau bekerja, itu tidak akan membawa kepada keselamatan. Ayo kita masak buat pendeta. Gak akan membawa Anda kepada keselamatan. Tidak. Saudara yang kekasih, selama itu tidak dari hati yang tulus. Dan itu benar-benar Anda mengalami sebagai panggilan pelayanan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda akan hidup dalam frustrasi terus menerus. Itulah. Saudara, hari ini kita bicarakan 3 kali tentang one thing. Satu hal saja. One thing. Satu hal saja. Maria lakukan itu. Yang terbaik. Duduk di kaki Yesus. Mendengar Yesus. Daud berkata, satu hal yang kurindukan. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kebaikannya, kemurahannya. Dan Paulus di sini berkata, satu hal yang saya lakukan. Melupakan yang di belakang. Mengarahkan diri kepada depan. Lari kepada tujuan. Panggilan surgawi. Saya ingin baca satu ayat lagi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlalu sering kita ungkapkan ayat ini dengan separuh, tidak sempurna. Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang, kapan? Sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kita berhenti di situ. Jadi tiap orang yang mengasihi Dia, apa yang kita alami itu kebaikan. Saudara, saya berani berkata, Anda mengalami sesuatu yang tidak baik. Walaupun Anda mengasihi Yesus, Anda akan bertanya-tanya sama Yesus. Why? 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 Mengapa? 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 Makanya firman Tuhan harus dibaca seluruhnya. Jangan cuma copot. Makanya untuk menerima firman Tuhan, hari ini saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau saya sampaikan pada hari ini? Saya ingin Engkau yang bicara, bukan saya, Tuhan. Makanya buka telinga untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Butuh waktu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat nggak berhenti di situ. Mari, seluruh firman diperenungkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah Anda hidup dalam rencana Allah? Itulah kita harus renungkan. Itu yang kita harus memperhatikan. Itu yang kita harus sadarkan. Seperti Paulus berkata, aku melakukan satu hal, yaitu untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi. Untuk itu dia lari-lari, untuk itu dia bekerja keras, untuk itu dia melakukannya. Saudara yang kekasih, kalau masih ada orang bilang, oh orang yang sengsara, ya tidak memiliki iman. Perhatikannya Paulus. Apa yang Paulus lewati. Harga yang mana Paulus membayar. Paulus ini benar-benar luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serius merenungkan kembali. Harga yang Paulus bayar.
hanya untuk meraih satu hadiah yang luar biasa, yaitu panggilan surgawi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal saja. Gak banyak loh, gak banyak. Satu hal saja yang Tuhan minta, yang Dia tunjukkan kepada Marta. Dan dikatakan, Maria lakukan yang terbaik. Mari, renungkan hidup kita dengan Tuhan. Mari kita serius dengan Tuhan. Mari kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Shalom, brothers and sisters in Christ. From the word of God that I shared today was taken from Luke chapter 10 and verse 38 to 42. And it's talking about the fact that Maria did one thing only. And what she did was the best thing she could ever do. Jesus says that she did the best thing. Martha was complaining and basically saying to Jesus, do you not care? Here I am working so hard, and yet Maria is sitting with you? Come on, be real. But Jesus says, no. Martha, Martha, you're so busy with yourself. Yeah, why? Maria has chosen the right thing, to sit at Jesus' feet and to hear him speak. David in Psalm 27 verse 4, he says this, one thing I desire of the Lord, and that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty and to inquire in his temple. Look at that. The desire of David is to be in the house of God every single day. Do we really have that desire? And then Paul is saying in Philippi chapter 3, he just goes on and just an amazing story where he shares in chapter 3 and verse 13. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind me, reaching forward to those things which are ahead of me, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. In how far are we like Paul? It's saying we forget the past and we're reaching out to that one thing that is ahead of us. That call, to get the upward calling. Paul went through difficulties. He went through struggles. He was hurt. He was ridiculed. And yet he held on to his faith. How would you do that if you didn't know that that was the calling that God had put on your life? And then I finish with one more verse in Romans chapter 8 and verse 28. And so often we quote this scripture out of context. We say, and we know that all things work together for the good to those who love God. Finish there. But the verse doesn't finish. It says, and we know that all things work together for the good to those who love God, to those who are called according to his purpose. To those who are called according to his purpose. Everything is good for those who are called to his purpose. I was watching a movie about the church in China, the underground church, and the pain they went through. And it's talking about one young lady from the age of 13 until nowadays. How she was ridiculed. How she suffered for the kingdom of God. And she was standing firm because she knew that that was her calling. I wonder if you really know what your calling is. So whatever you do, if that's your calling, give thanks unto the Lord. Keep looking for the one thing that God wants of you. And that is to be intimate with you, to have that personal relationship
with him. Brothers and sisters in Christ, let us truly focus upon God. And let us seek him with all our heart, soul, and mind. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas kekuatan-Mu Tuhan. Aku berdoa Bapa supaya melalui firman hari ini semua umat disadarkan. Ada satu hal. Satu hal yang Engkau minta daripada kita. Dan Maria lakukan itu. Daud menantikan. Paulus juga menyampaikan. Bapa, tolonglah kami untuk memiliki satu hal ini. Lord, I pray that each and every one of us may really look forward to that one thing. What Mary did was sit at the feet of Jesus and listening to Jesus. My prayers for each and everyone here today that are watching via the internet. Pray for your hand to rest upon them, Lord. I pray for your Holy Spirit to minister to them and to reveal your will. I pray for your will to be done on earth as it is in heaven. We thank you, we praise you, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. I hope everyone is blessed by the word of God. Pengumuman untuk minggu ini, Home akan diadakan lewat Zoom dan akan dikonfirm di grup WhatsApp kita. Dan hari Minggu seperti biasa jam 10 pagi akan diadakan lewat internet, lewat website seperti biasa kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersatu dalam doa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa, penerang dalam hidup kami. Biarlah benar-benar ya Bapa firman-Mu itu boleh menjadi panduan dalam hidup kami dan boleh kami lakukan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Dan saat ini kami mau bersatu hati ya Bapa, bersepakat untuk berdoa syafaat bagi New Zealand ya Bapa. Oh, betapa Engkau mengasihi New Zealand ya Bapa. Terima kasih kalau kami boleh tinggal di sini ya Bapa, bekerja di sini atau apapun yang kami lakukan di New Zealand. Kami sungguh bersyukur untuk bangsa ini ya Bapa. Namun kami juga mau berdoa bagi bangsa ini ya Bapa. Tolong ampunilah bangsa ini. Tolong Engkau yang berikan kekuatan bagi bangsa ini ya Bapa, yang sedang menghadapi second wave dari COVID-19 ini ya Bapa. Biar Engkau yang benar-benar campur tangan bagi bangsa ini. Please have mercy on New Zealand, Lord. Please Lord, ya ampuni bangsa ini. Please kasihanilah bangsa ini ya Bapa. Biar Engkau yang bangkitkan gereja-gerejamu ya Bapa, supaya berdiri bagi New Zealand, untuk berdoa bagi New Zealand. Bangkitkan rumah-rumah doamu ya Bapa, bagi setiap rumah-rumah, setiap keluarga, apapun itu ya Bapa, dimanapun berada. Biar Engkau yang bangkitkan rumah-rumah doamu ya Bapa, supaya kami bisa berdiri bagi bangsa ini, menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Oh Bapa, kami percaya betapa Engkau mengasihi bangsa ini dan tidak mau melihat bangsa ini binasa. Tapi kami percaya ya Bapa, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, kekuasaan Yesus Kristus bisa membalikan semua keadaan dan bisa kembali menyertai ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, election yang sebentar lagi akan dilakukan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang bangkitkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau bagi bangsa ini ya Bapa. Jangan biarkan bangsa ini binasa. Kami percayakan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Please, kasihanilah bangsa ini ya Bapa, dan ampunilah bangsa ini kalau jalan mereka sudah jauh dari Engkau. Ampuni, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, terima kasih karena Engkau masih
masih mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dan juga kami serahkan bangsa Indonesia, bangsa tempat kelahiran kami ke dalam tangan perkasa-Mu juga ya Bapa. Betapa begitu banyak orang-orang yang semakin susah di sana ya Bapa. Kami berdoa pertolongan-Mu nyata bagi bangsa Indonesia. Kasihani bangsa kami ya Bapa. Please have mercy on Indonesia Lord. Ya benar Bapa, please kasihanilah bangsa kami, berikan kekuatan, berikan pengharapan yang daripada Engkau saja, supaya Engkau juga bangkitkan umat-umat-Mu, bangkitkan gereja-gereja-Mu, bangkitkan rumah-rumah doa di Indonesia ya Bapa, supaya bisa berdiri menjadi tiang doa bagi Indonesia juga ya Bapa. Bangkitkan umat-Mu di sana ya Bapa, supaya benar-benar ada suatu kekuatan yang daripada Engkau, pengharapan yang daripada Engkau turun bagi Indonesia. Ya please Tuhan, Engkau yang kasihani bangsa kami dan berkati bangsa kami, berkati pemerintah dari Pak Jokowi sehingga jajarannya sampai ke bawah-bawah ya Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu nyata dan roh takut akan Engkau boleh ada bagi pemerintahan kami di Indonesia, sehingga bisa menjangkau seluruh rakyat kami sampai yang terdalam ya Bapa. Terima kasih. Kami juga ucapkan shalom untuk Israel, damai sejahtera bagi bangsa kepunyaan-Mu ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk terus mengasihi dan menyertai bangsa Israel. Kami juga berdoa bagi dunia ini ya Bapa. Please have mercy on us. Kasihanilah kami ya Bapa. Bangsa ini ya Bapa, dunia ini ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan perkasa-Mu. Biar benar-benar ada hujan pertobatan bagi bangsa Indonesia, seluruh bangsa yang ada di dunia ini ya Bapa. Ada hujan pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada breakthrough di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ya Bapa. Sebab Engkau yang pemilik segalanya, Engkau yang menciptakan segalanya. Terima kasih. Ini doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siap menerima berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat wajah kepada Tuhan. Dan mari kita benar-benar menerima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyingkiri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa kami yang di surga. Kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, Amen. Happy Sunday, selamat hari Minggu, God bless you all. Sampai jumpa lagi di lain kesempatannya. Stay safe, stay healthy. God bless you.